yang saya muliakan, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok Rijalul Ghad, bermakna kalau Rijalul Ghad subhanul yaum. Kepada seluruh panitia saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya tekankan pengorbanan, pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil kecuali dengan pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI ini dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang untuk menegakkan keadilan dan kemerdekaan ini. Inilah perjuangan dengan pengorbanan. Alhamdulillah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya diingat sejarah bahwa pengorbanan umat Islamlah yang terbesar di dalam membangun NKRI ini. Selalu saya katakan dalam pidato-pidato saya, kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana kontribusi pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud sensus kuburan ini bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan yang bertebaran di seluruh Indonesia ini. Setiap kota kabupaten di Indonesia mesti mempunyai Taman Pahlawan. Di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, di Sukabumi, di Tegal, di Pekalongan, di Jawa Timur, semua kota kabupaten ada Taman Pahlawannya. Persilakan pemerintah adakan sensus. Masuk setiap Taman Pahlawan, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini sejarah, fakta bahwa umat Islam lah. Saya tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok-kelompok lain. Cuman saya menyampaikan bahwa paling besar kontribusinya terhadap NKRI itu adalah umat Islam. Para ulama yang memimpin pertempuran. Waktu itu ulama bukan hanya memberi komando, tetapi ulama turun ke lapangan ikut bertempur. Seperti contohnya Kiai Nur Ali yang ada di Bekasi, ulama-ulama di Jawa Timur memimpin santri-santrinya langsung terjun ke medan perang. Ini sejarah. Malah sebelum Bung Karno mengadakan proklamasi, Bung Karno pernah membentuk panitia terdiri 60 orang
untuk mencari formatnya Indonesia ini kayak apa. Gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang, di antaranya Bung Karno, Bung Hatta. Dari Kristen diwakili oleh Mas Maramis, dari Islam termasuk Pak Wahid Hasyim, termasuk Abi Kusno dari nasionalis. Mereka 9 orang ini menggodok kayak apa formatnya Indonesia ini. Terjadi kesepakatan antara golongan agama, golongan nasionalis, dengan format yang berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kesepakatan yang disebut Piagam Jakarta. Saya memperingati bahwa ada yang disebut Piagam Jakarta yang disepakati oleh kelompok agama, kelompok nasionalis. Bunyinya Piagam Jakarta itu, Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Barulah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan ini tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Apa yang terjadi dalam sejarah yang saya baca, jam 3 sore datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang yang menamakan dirinya atas nama Indonesia Timur, yang menyatakan kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah jadi 2, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Agar tidak terjadi perpecahan, maka Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hasyim, karena beliau sudah pulang ke Jawa Timur karena dianggap segalanya sudah rampung. Terjadilah perdebatan lagi, dicabut atau tidak dicabut, dicabut atau tidak dicabut. Karena kita sangat mengkhawatirkan takut Indonesia Timur mengadakan proklamasi, maka tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada mencabut 7 kata itu. Kemudian 7 kata itu diganti dengan 1 kata, dengan 2 kata yang bernama Maha Esa. Jadi lalu berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret demi NKRI. Ini termasuk pengorbanan. Kalau seandainya ulama-ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencabut 7 kata ini, jelas NKRI tidak ada. Nah, yang baca sejarah ini enggak banyak. Untung saudara masih ada saya yang tua ini, tahu sejarah ini. Seandainya ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencabut 7 kata, NKRI kagak ada. Jadi adanya NKRI ini karena kelapangan dada daripada umat Islam ini. Sehingga yang asalnya berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariatnya, syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan pemeluk Islam tidak usah menjalankan syariat Islam. Oleh mereka ini dianggap tidak adil, lalu minta dicabut. Kalau tidak, Indonesia Timur akan memproklamasikan sendiri, maka akan pecahlah Indonesia ini jadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Karena waktu sangat dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbitnya 2 proklamasi ini,
maka umat Islam dengan lapang dada mencabut 7 kata ini. Nah, ini pengorbanan. Maka ketika Pak Alamsah menjadi Menteri Agama, beliau langsung berkata bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia. Nah, ini saya baca sejarah ini supaya yang muda-muda ini tahu. Berjalanlah negara ini. Tahun 1955 terjadi pemilihan umum, memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Anggota konstituante itu berunding untuk menentukan dasar negara, apakah berdasarkan nasionalis, apakah berdasarkan agama. Perdebatan bertahun-tahun tidak selesai. Akhirnya deadlock. Kalau Masyumi hadir, PKI nggak hadir. Kalau PKI hadir, Masyumi tidak hadir. Jadi konstituante tidak menghasilkan apa-apa. Karena syaratnya untuk menentukan dasar negara itu 2/3 dari anggota konstituante. Nah, ini tidak mencapai 23. Akhirnya tahun 59 Bung Karno dari Jepang langsung, karena konstituante tidak bisa dilanjutkan, sudah macet, maka Bung Karno mengadakan dekret bulan Juli. Dekret itu menyatakan bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai, nah ini dilupakan kata-kata ini, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi kita kembali Pancasila, Undang-Undang Dasar, tapi dijiwai oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, mari kita umat Islam untuk menjalankan syariat Islam ini, untuk menjalankan agama kita sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang menjiwai dekret Presiden Bung Karno, dan ini tidak dicabut sampai sekarang. Nah, ini sejarah. Ya, jarang yang bicara sejarah ini. Untung ada Sukron Makmun. Saya punya bukunya sejarah ini. Saya simpan baik-baik buku ini. Takut ada yang berdebat dengan saya. Tinggal saya tunjuk, ini buku sejarah yang menyatakan seperti ini pengorbanan. Karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Nah, ini kita yang harus sadar. Karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu kita sering berpikir untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk nanti Rijalul Ghad. Dari Subhanul Yaum, kita sekarang dari muda untuk menentukan Rijalul Ghad. Rijalul Ghad itu pemimpin-pemimpin masa depan. Itu namanya Rijalul Ghad. Nanti kasih nama nggak tahu artinya lagi. Jadi Rijalul Ghad itu dia maksud pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh sebab itu kita sekarang harus mulai berkorban. Ketika ibu sholat subuh, kemudian ibu baca kunut, Subhanallah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti masih baca kunut seperti saya? Ibu terpikir, apakah cucu saya nanti masih banyak kunut seperti saya? Apakah anak dari cucu saya masih baca kunut seperti saya?
Itu yang mesti diperhitungkan oleh kita sekarang. Ketika bapak-bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, pernahkah bapak terpikir apakah anak saya nanti masih sujud seperti saya? Apakah cucu saya masih sujud seperti saya? Atau sudah berubah agamanya? Na'udzubillah mendalik. Dengan perubahan-perubahan teknologi inilah yang menggorot iman kita. Maka kita sekarang harus lebih banyak berkorban untuk rijalul ghad. Karena kita nanti akan berakhir, yang akan memimpin bangsa nanti rijalul ghad ini. Oleh sebab itu kita persiapkan sekarang. Umat Islam harus berkorban. Alhamdulillah kita hidup dalam negara aman, tidak seperti di Gaza. Terjadi pertempuran yang tidak berhenti-berhenti. Kita di Indonesia ini tidak perlu berkorban jiwa, tinggal cukup berkorban harta. Banyak sekarang tokoh-tokoh Islam ini yang tidak menjadi tokoh Islam, hanya menjadi boneka yang diatur orang-orang luar. Mengapa? Karena tidak ada yang membiayai Islam, sedangkan Islam perlu biaya. Karena kita tidak membiayai, maka banyak tokoh-tokoh Islam yang mencari biaya. Kemana? Kadang-kadang kemana saja asal dapat biaya. Akhirnya tidak menjadi pemimpin Islam, menjadi bonekanya orang yang membiayai. Oleh sebab itu malam ini saya mengajak pada masyarakat ini supaya kita membiayai Islam. Malam ini semua yang hadir, saya wajib membiayai Islam supaya Islam tumbuh subur. Misalnya saya contohkan hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa atau siapa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang terhormat, hormatilah yang dihormati atau siapa yang dihormati oleh Allah. Akan menjadi orang terhormat, akan menjadi orang mulia. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kita selalu berkata, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya ada umat Islam, mari kita hormati hari Jumat. Yang ini semuanya termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah. Dengan apa kita menghormati Jumat? Pertama, kepada saudara-saudara yang merokok, saya minta begitu masuk hari Jumat, tolong berhenti merokok. Uang rokoknya dikasihkan sama masjid di mana saudara sholat. Tidak usah mengambil duit yang di bank, tidak usah mengambil duit yang di lemarinya, cukup berhenti merokok. Uang rokoknya yang 25.000 kasihkan sama masjid. Subhanallah, biayai masjid ini. Ibu-ibu, setiap habis belanja, saya minta mulai sekarang sisanya letakkan di kotak. Sisa 2.000, sisa 3.000 letakkan. Jumat pagi dibuka kotaknya itu. Katakan ada duit 20.000. Yang 10.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini hari Jumat saya titip 10.000. Masukkan di terowongan masjid. Ini Pak nanti yang akan bikin saya tersenyum di liang kubur. Pada saat Bapak sudah berpisah dengan saya, keluarga berpisah dengan saya berada di kuburan, duit 10.000 untuk masjid ini Pak, insya Allah yang akan bikin saya tersenyum di liang kubur. Yang 10.000
Bagi, kalau ada yasinan 5.000, ada majelis zikir 5.000, mari kita biayai yasinan, mari kita biayai majelis zikir, mari kita biayai masjid kita, agar pemimpin yang memimpin masjid bisa mandiri, tidak ngemis-ngemis dana kepada orang lain, sehingga dia bisa mengatur dirinya karena mandiri. Ini yang saya minta pada saudara-saudara, berkorban mulai malam ini. Niat saya wajib membiayai. Tes. Maka saya mengajak malam ini semuanya saya siap berkorban. Kalau orang-orang sebelum kita berkorban jiwa, kita hanya berkorban dana, berkorban duit, hidupkan masjid kita, hidupkan yasinan kita, hidupkan majelis zikir kita. Jangan minta biaya kepada orang lain, biaya sendiri. Kalau tidak ingin menjadi boneka di permukaan bumi ini, yang saya ajak, mari berkorban. Tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Tidak lepas dari dua ini. Kalau kita tidak mau berkorban, anak kita nanti akan jadi korban. Mungkin sudah tidak seperti kita lagi. Oleh sebab itu, hidupkan pendidikan, hidupkan yasinan, hidupkan Rabiul Hamdan, hidupkan Rabiul Abbas. Kita hidupkan kembali syariat-syariat Islam ini, kita hidupkan kembali untuk menghidupkan Islam di negara kesatuan di Indonesia ini. Perlu biaya. Rasulullah SAW membawa Islam ini dengan segala pahitnya. Saya menceritakan pahitnya Nabi menjadi Nabi. Orang lain bercerita manisnya menjadi Nabi, saya cerita pahitnya Nabi menjadi Nabi. Islam diturunkan, tidak langsung Islam itu tersebar dengan sendirinya lalu menjadi agama besar. Tidak, diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dari pintu ke pintu. Bayangkan Anda berdakwah dari pintu ke pintu yang didatangi rumah keluarganya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pekerjaan Rasulullah. Karena apa? Karena ancaman yang luar biasa. Sahabat Rasulullah ada yang dibunuh. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di padang pasir, dibawa ke air matahari, perutnya dikasih batu agar Sayyidina Bilal kembali kepada agama kafirnya. Habisnya Bilal dengan suara lantang, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Penyiksaan semuanya itu tidak berhasil. Apalagi kalau mereka fastabima wa arifanya jahilin. Sekarang kau tidak perlu sembunyi-sembunyi, langsung perang-perangan berdakwah. Disitulah ancaman dan intimidasi yang luar biasa. Tapi rupanya kekerasan, ancaman, intimidasi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk memerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang Inggris merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi, digantung di pintu Ka'bah pengumuman semua bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan
Islam, khususnya di bersama-sama. Maka politik yang bantu ekonomi bukan politik modern, politik 1400 tahun yang lalu. Politiknya orang dengan hartanya, tidak memikirkan keluarganya, langsung ditampakkan kecintaannya pada Rasulullah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasyihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dari seluruh manusia yang ada. Bu, matanya melotot dipanggil banyak. Maaf bu, di tempat saya kalau matanya melotot dipanggil gak nyaut, itu namanya ikan asin. Bu, cinta gak sama suaminya? Kok gak jawab? Yang tidak menjawab saya doakan ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tidak salah saya. Sudah kita. Seulang sekali lagi. Yang tidak menjawab saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta tak sama suaminya? Masih cinta pak, jangan kawinan dua. Bapak-bapak cinta tak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti sudah punya cadangan di luar rumahnya. Saya akan terus ini. Saya tidak melarang ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Tapi yang saya minta kecintaannya kepada Allah di atas segala kecintaan yang ada. Itulah iman yang sempurna. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Islam di atas segala kecintaan yang ada. Itu baru sempurna imannya. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tengah malam yang mencekam, diajak keluar dari kota Makkah dengan ancaman pembunuhan. Abu Bakar menerima, keluarlah beliau dari rumahnya menuju ke Jabal Uhud. Inilah awal terjadinya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghindarkan penurunan darah, seandainya Rasulullah tidak hijrah, maka pagi hari akan terjadi penurunan darah besar-besaran. Allah yang bijaksana untuk menghindarkan penurunan darah. Rasulullah langsung meninggalkan kota Makkah di malam gelap menuju ke Jabal Uhud. Sampai di Badr, Rasul mengajak Abu Bakar, ayo kita istirahat dulu di sini. Sudah jalan kaki kurang lebih 5-6 kilometer dari rumah Abu Bakar itu. Pagi-pagi Abu Jahal datang. Langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka berkata, belum keluar. Tidak mungkin. Muhammad sebelum subuh sudah keluar ke masjid. Didobrak rumahnya yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu itu Sayyidina Ali ketika sudah Rasulullah, kau keluar dari rumah ini, saya akan tidur di tempat tidurmu, saya akan pakai selimutmu, biar kalau mereka masuk aku bisa kangkau, biar saya yang mati asal aku selamatnya Rasulullah. Itu kesedihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menjadi orang Islam menjadi sekarang ini Sayyidina Ali rela dirinya mati asal Rasulullah selamat. Didobrak rumahnya, Rasul tidak ada. Tanya Sayyidina Ali,
kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya bingung. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati 300 unta. Kalau di sini ini berarti 300 unta ini 900 toko. Mereka semuanya mencari di padang pasir. Orang tidak banyak, mudah kelihatan kaki. Ini kakinya Muhammad dan Abu Bakar berarti telusuri terus oleh beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yaqulu wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Mereka menggunakan tipu muslihat atau jawab tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya. Diperintahkan lama-lama untuk bikin salah, menutup mulutnya buah dengan rapi. Diperintahkan merpati bertelur di tempat yang mana. Begitu mereka pagi telusuri dari jauh dia sudah mendekati buat kemudian sarang laba-laba utuh tidak robek, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Balik, seandainya ada orang mesti sarang laba-laba robek. Senubahkan berkata Rasulullah, seandainya mereka itu melihat ke bawah, pasti mereka melihat ke bawah. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran hanya satu, hanya Abu Bakar yang Allah sebut, idhuma fil bar idh qala li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala beliau Rasul berdua di dalam gua ini, Rasul berkata pada sahabatnya, la tahzan, kau jangan sedih, innallaha ma'ana. Ini sudah bersejarah baiknya Nabi menjadi Nabi. Berbeda dengan seorang makmum. Saya masuk ke tempat ini, belum pidato, persilakan minum segala macam ada. Mau minum kopi, mau minum teh, mau minum. Kenapa? Kue-kue disiapkan semua, belum pidato. Apalagi nanti setelah pidato disiapkan makan lagi. Subhanallah, subhanallah. Setengah bulan yang lalu saya berada di Singapura 4 hari, kemudian berada di negeri Johor 3 hari, di negeri Melaka 2 hari. Masya Allah, dijemput dengan mobil, ditidurkan di hotel, kasih makan yang enak. Usiku buat dia yang nafsi kita, hanya para ulama dan kalau kau sekarang oleh Allah dikasih kenikmatan di dalam menjalankan ajaran agama Islam, kenikmatan yang kau peroleh sekarang ini di atas penderitaan Nabi 1400 tahun yang lalu. Ini saya ceritakan supaya kita lebih cinta sama Rasulullah. Dari kalau anda sekarang jadi kiai, jadi pelepenan, dihormati, dihargai oleh murid-muridnya, kenikmatan yang kau peroleh sekarang ini di atas penderitaan Nabi 1400 tahun yang lalu. Nah, inilah penderitaan Rasulullah. Setelah 3 hari dianggap yang mencari itu sudah bohong. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Jabal Tur menuju kota Madinah. Menurut orang Betawi, dia berjalan di jalan tikus, tidak berjalan di jalan yang biasa, karena dia sangat menjalannya naik turun bukit, naik turun bukit, dan saudara bisa membayangkan bukit yang ada di Mekah dan Madinah tidak sama dengan bukit yang ada di Bogor, antara Bogor dan Sukabumi. Penuh dengan pohon-pohonan yang sejuk dan penuh dengan air mancur. Tetapi yang dijaga Rasulullah pegunungan yang hanya batu dan pasir, tidak ada pohon-pohonan. Itulah penderitaan Nabi 1400 tahun yang lalu hijrahnya ke Madinah. Nah, sampai di Madinah disambut oleh kaum Ansar dengan yang meriah.
yang akhirnya dia secara singkat lalu merekrut beliau di Madinah ini mendirikan satu negara yang bernama negara Madinah. Disitulah Rasulullah mulai menjalankan kewajibannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak membawa agama baru. Ini kadang-kadang kalau kita ditanya oleh orang siapa yang membangun agama Islam, saudara katakan yang membangun agama Islam Nabi Muhammad. Tidak sempurna jawabannya. Kalau boleh dikatakan tidak benar jawabannya. Sebab apa? Yang membangun Islam itu bukan hanya Nabi Muhammad. 25 Rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk membangun Islam ini. Nabi datang tidak membawa agama baru. Kalau begitu bangunannya, Rasul datang itu finishing, menyelesaikan bangunan yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Islam ini dibangun oleh Nabi Adam dengan fondasi tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Adam dengan memperkokoh fondasinya, fondasi tauhid. Wa ilahukum ilahul wahid. Nabi Nuh juga mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim membangun agama Islam, menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dengan kitab Allahnya. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihissalam yang oleh saudara kita disebut Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi sebelumnya dengan kitab Injil. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi Muhammad. Nabi tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad finishing, menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dengan kitab suci Al-Quran. Maka kita wajib percaya pada semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Tetapi yang kita percaya kitab yang asli. Mana kitab yang pasti? Kitab yang pasti firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Daud. Itu kitab Zabur. Kitab Taurat firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan di situ tidak ada perkataan pendeta-pendeta, murni firman Allah. Itu Taurat yang asli. Kita percaya pada kitab Injil, bahwa kitab Injil kitab suci diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi kitab Injil yang asli, yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi
Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Isa, tidak ada perkataan pendeta-pendeta. Nah, sekarang kita menjumpai barangkali dari level itu tidak kurang dari manusia level di rumah. Dan kita mendapatkan Injil sekarang ada 4 Injil disahkan oleh gereja. Mana Injil yang disahkan oleh gereja? Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Redaksinya 4 Injil itu tidak sama. Kalau mereka percaya bahwa ini kitab suci asli, persilahkan. Saya tidak menyalahkan mereka. Tapi dalam Al-Quran ini tidak ada. Kemudian ada satu kitab Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Mengapa Injil Barnabas tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Sudah saya baca. Saya mempunyai Injil bukan yang berbahasa Indonesia saja. Saya punya Injil yang berbahasa Arab, Markus yang berbahasa Arab, Matius yang berbahasa Arab, Barnabas yang berbahasa Arab. Saya punya. Dan saya baca, nah disitulah Injil Barnabas isinya mirip dengan Al-Quran. Bahwa Nabi Isa itu dalam Injil tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan oleh Allah dengan Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Itu jelas saya baca. Karena oleh gereja dilarang, saya ingin tahu apa dilarang. Oh, ini letaknya dilarangnya karena isinya menyampaikan Al-Quran. Nah, datangnya Nabi sebagai penutup. Jadi bagi umat Islam tidak usah ragu-ragu. Kalau di Jember agak Nabi, di Jakarta ada orang ngaku Nabi, di Jombang ada orang ngaku Nabi, di Pakistan ada orang ngaku Nabi, tidak usah gelisah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammad Allah akan menjadi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena Nabi datang sebagai finishing, berarti dengan datangnya Nabi pembangunan Islam sudah selesai. Maka Rasulullah berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya, Nabi diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya akan membahas rahmatan lil alamin tidak sama dengan bahasan kiai-kiai sekarang. Ya terus terang saya katakan, rahmatan lil alamin itu artinya Allah Rasul diutus untuk semua bangsa. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Jepang saja. Nabi bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi bukan nabinya orang Amerika saja. Nabinya semua umat manusia sedunia. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Orang Belanda yang masuk Islam ialah orang Belanda yang mengatakan rahmatan lil alamin. Orang Cina yang masuk Islam itu orang Cina yang mendapat rahmatan lil alamin. Orang Amerika yang masuk Islam itulah orang yang mendapat rahmatan lil alamin. Saya tidak tahu kalau ada kiai sekarang menafsirkan bahwa rahmatan lil alamin ini pada tanggal 22-25 Desember pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja supaya mereka aman menjalankan penyembahan di dalam gereja. Alasannya rahmatan lil alamin. Saya tidak mengerti di mana dia mengambilnya tafsir ini. Saya pakai tafsir jalan lain, mungkin dia pakai tafsir jalan lain. Nah, itu yang saya ketahui rahmatan lil alamin ini Nabi diutus
diutus bukan hanya untuk orang Arab saja. Nabi diutus untuk semua manusia sedunia. Dengan datangnya Nabi Muhammad dibilang pembangunan Islam selesai. Karena pembangunan Islam selesai, langsung Allah yang meresmikan. Allah yang meresmikan. Di dalam ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah saya sempurnakan agama untukmu. Al-Quran 3 juz sudah turun semua. Tidak ada satu Allah yang masih ketinggalan di lauh mahfuz. Semua sudah Allah sudah kumplek, sudah turun semuanya. Al-Quran 3 juz yang akan mengatur kehidupan manusia di dunia, dan Al-Quran akan mengatur kehidupan manusia di akhirat. Kitab yang sempurna. Semua kehidupan manusia di dunia diatur oleh Quran. Kemudian yang akan menjelaskan Quran sudah diutus dan dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atmamtu lakum dinakum wa atmamtu al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Karena Rasulullah akan menjelaskan Al-Quran ini. Litubayyina linnas, engkau jelaskan Quran ini Muhammad. Maka dengan turunnya Al-Quran 30 juz, dengan datangnya Ahmad sebagai orang yang akan menjelaskan Quran, pembangunan Islam selesai. Karena pembangunan Islam selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan kepada seluruh alam, wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, bukan kata syukron. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka yang diridhoi oleh Allah menurut Al-Quran hanya agama Islam, hanya agama Islam, hanya agama Islam. Allah berkuat dengan ayat lain, inna dina indallahul Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Diperkuat lagi oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan mereka termasuk golongan yang merugi, karena nanti tempatnya di api neraka. Bukan siapapun yang berbicara, Allah yang berbicara. Maka saya berani. Nah, walaupun bagaimana Allah menanamkan fanatik terhadap agama, tetapi Allah pun menyuruh agar kita saling menghormati. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada lagi paksa dalam agama, karena mana yang petunjuk, mana yang sesat sudah jelas. Dalam teologi tidak perlu ada seminar. Orang yang mengadakan seminar teologi berarti dia belum beriman kepada Allah. Masalah teologi sudah selesai, tidak perlu ada seminar. Ini saya katakan dengan tegas. Karena apa? Teologi sudah jelas. Orang Islam wa ilahu
sesama bangsa Indonesia ini. Islam tidak usah diajarkan orang beragama. Umat Islam paling paham tentang kerukunan antar umat beragama. Satu bukti, kita hidup sudah ratusan tahun di Indonesia, tidak pernah ada perang antara gereja dan masjid, tidak pernah ada perang antara Islam dan Hindu, tidak ada perang antara Islam dengan Buddha dan yang lain-lain, karena umat Islam yang paling mengerti toleransi ini. Walaupun kita akan fanatik, inna indallahi Islam, tapi kita oleh Allah disuruh untuk menghormati agama lain. Contohnya dalam ayat Quran, la tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbul permusuhan antara kalian tanpa ilmu. Oleh sebab itu kita dilarang menghina orang yang menyembah kepada selain Allah, artinya tidak Islam. Umat Islam paling mengerti toleransi. Gak usah diajar umat Islam toleransi, sudah paling toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian bukan menyembah kepada apa yang saya sembah. Wala ana a'budu ma a'budun, dan saya pun bukan menyembah kepada apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini paling jelas toleransinya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agama lo, agama lo, agama gua. Lo kerjakan agama lo, gua tidak mengganggu lo. Gua akan kerjakan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua. Tolong carikan toleransi yang lebih hebat dari Islam. Ini saya terang-terangan, jangan kita sungguh-sungguh tidak toleransi, tidak. Kita yang paling mengerti toleransi. Kita tidak pernah mengganggu mereka, walaupun umat Islam mayoritas. Kalau seandainya umat Islam ini tidak toleransi, barangkali gereja Indonesia sendiri bisa diratakan dengan mana. Seandainya tidak toleransi, Islam yang paling toleransi, maka melalui maulid ini saya ajak, mari kita hidup bersatu bangsa, hidup yang rukun, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Siapapun saja dengan segala gelarnya, apa yang bergelar Profesor Doktor, kalau dia menyatakan semua agama benar, semua agama sama, dan semua umat beragama masuk surga, itu adalah Profesor Doktor murtad. Saya harus bicara begini, karena saya telah menjadi kiai. Kalau orang mana ini? Pulau apa? Keramat pulau. Kalau orang keramat pulau atau kota, sama nanti akan ditanya oleh muka-muka kita. Kau membiarkan kita tetap berkata agama yang benar hanya agama es, menurut orang es. Tentu orang gereja akan berkata agama yang benar agama gereja. Tentu orang Hindu akan berkata agama itu yang benar agama Hindu. Jangan ini dijadikan salah. Akidah pegang masing-masing persilakan umat gereja. Kau dengan akidah, peganglah akidah itu sekuatnya. Orang Hindu persilakan kau dengan akidahmu. Kami orang Islam dengan akidah Islam. Mari kita hidup rukun di negara ini. Ya. Maka dengan datangnya Islam itu sempurna Islam. Apa yang tidak dibicarakan oleh Islam? Islam bicara
Islam berbicara tentang peradaban bermasyarakat. Islam berbicara tentang peradaban ekonomi. Dan Islam berbicara tentang peradaban politik. Nah, ini yang kiai-kiai takut berbicara. Kalau sebenarnya politik, tetapi saya tegaskan bahwa Al-Quran itu politik. Siapa yang tidak setuju, persilakan. Tidak usah main di YouTube, tidak usah main di YouTube. Datangi pesantren Sultan Bangun di Jakarta. Ayo kita bicara. Apakah Al-Quran itu politik? Politik, mengatur politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, peradaban Islam dalam berpolitik. Al-Quran menjelaskan. Buktinya kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana Anda mendapat kata-kata ini? Baldatun thayyibatun, negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang adil, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Al-Quran. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun. Tapi nyatanya kamu berkata Quran tidak bicara politik. Lo yang Anda pakai tadi baldatun thayyibatun dari mana? Justru ketika ke Madinah, disitulah Rasulullah mengatur perpolitikan secara politik Islam. Di dalam membangun satu negara Islam dengan ketetapan hukum, menurut aspek Islam mendirikan hukumnya wajib akhlak wa syariat. Secara hukum akal kita wajib bikin negara. Satu bangsa yang berkumpul tanpa ada imam, maka Anda akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan. Maka perlu adanya imam pemimpin. Maka mendirikan negara hukumnya wajib akhlak wa syariat. Secara syariat Islam juga mendirikan negara hukumnya wajib. Rasulullah bikin negara Madinah yang dilanjutkan oleh para ulama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu mereka semua pemimpin-pemimpin negara yang disebut khalifah, karena waktu itu menggantikan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendirikan negara Madinah karena negara Madinah secara hukum internasional memenuhi syarat. Yang disebut negara ini pertama ada daerah teritorial Mekah, Madinah dengan sekitarnya. Yang kedua ada penduduk Madinah. Yang ketiga ada pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hukum yang ditaati, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan 4 pilar ini, maka negara Madinah secara hukum internasional yang modern sekarang benar-benar satu negara. Kemudian ada ilmu yang mengatur negara. Kalau ilmu yang mengatur ibadah namanya ilmu fikih. Ya. Kalau yang mengatur ekonomi, ilmu ekonomi. Ilmu yang mengatur soal bernegara itu disebut ilmu politik. Maka ilmu politik ilmu yang mulia. Mengapa? Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengatur suatu negara. Orang yang mau mengatur negara belajar ilmu politik. Di dalam Islam kitab-kitab ilmu politik itu banyak. Pertama, Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang hukum tata negara yang disusun oleh Imam Mawardi. Lalu lagi Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Abu Ya'la Madzhab Hambali. Ada lagi Fiqh Siyasah yang dikirim oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi Fiqh Daulah yang disusun oleh Profesor Dr. Qardawi. Masih banyak lagi buku kitab-kitab ilmu politik dalam Islam.
Islam mengatur politik. Kalau tadi apa disebut negara dan ilmu yang mengatur negara, kemudian saya sebutkan apa teritorial dan semuanya akan dalam Islam itu. Kemudian Islam mengatur bagaimana bentuk negara. Allah Maha mengetahui bahwa manusia punya visi-visi masing-masing, maka Allah tidak menentukan bentuk negara dalam Al-Quran. Mau berbentuk kerajaan, persilakan kata Quran. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kerajaan. Mau berbentuk khilafah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Khalifah. Mau berbentuk kesultanan seperti Brunei, seperti Johor, Malaysia, persilakan. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Di Quran semuanya ada. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Wa amruhum syura bainahum. Itu republik, pemerintahan di tangan rakyat, persilakan. Apapun bentuk negaranya, mau bentuk kerajaan kata Allah, persilakan. Mau bentuk khalifah, persilakan. Mau bentuk republik, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Yang penting apa tujuan bernegara? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk negaramu, kerajaan, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Subhanallah. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Asal perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Maka Imam Ghazali berkata dalam kitabnya, kewajiban satu pemerintah negara, pertama siasatuddin, yang kedua siasatuddin dunia. Pemerintah kewajibannya pertama menjaga agama, karena nanti etika dan moral bangsa tergantung pada agamanya. Kalau agamanya kuat, moral bangsanya kuat. Kalau agamanya lemah, hancurlah akhlak bangsanya. Maka pertama kali jaga agama. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah wajib menjaga agamanya. Jangan sampai agama terpecah belah, jangan agama jadi hancur. Kuatkan agama di dalam satu negara. Dan yang kedua, pemerintah itu siasat dunia, mengatur kesejahteraan rakyatnya, mengatur keamanan rakyatnya, mengatur ketenangan, ketentraman, keadilan. Inilah tujuan bernegara. Betul-betul satu negara yang adil, yang tidak zalim kepada rakyatnya. Ini Islam, dan ini jelas dalam Islam ini. Saya uraikan ini, saya baca semua kitab-kitab politik menurut Al-Quran, dan ternyata bagus. Di dalam Al-Quran pemimpin, bagaimana pemimpin dalam politik Islam. Insya Allah tidak ada kriteria pemimpin yang lebih bagus daripada politik Islam. Cari pemimpin yang sipil, pemimpin yang jujur. Jangan mencari pemimpin yang suka bohong dan membohongi rakyatnya. Islam, cari pemimpin yang sedih, yang jujur. Jangan cari pemimpin yang bohong, apalagi yang suka membohongi rakyatnya. Ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan satu negara. Yang kedua, pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan memilih pemimpin pengkhianat yang menjual kekayaan alam misalnya ke orang asing. Semua kekayaan alam Allah ciptakan di Indonesia untuk bangsa Indonesia, bukan untuk orang asing. Jangan dijual kepada orang asing. Islam amanah, pilih pemimpin yang takdir,
yang transparan, yang selalu menyampaikan kebenaran. Pilih pemimpin yang fakoda, pemimpin yang cerdas. Jangan pilih pemimpin yang bodoh. Jangan pilih pemimpin yang bodoh. Kalau pemimpin yang bodoh, rakyatnya sulit sampai zaman sulit. Tetapi kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya sulit. Dengan cerdasnya pemimpinnya, rakyat bisa keluar dari kesulitan. Tolong carikan kriteria sifat pemimpin yang lebih indah daripada Islam. Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari tempat ini. Jangan dikatakan Islam tidak mengatur politik. Penuh dengan politik di dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah penuh dengan politik. Karena negara ini penting untuk mencapai baldatun thayyibatun warabbuh. Dalam kitab yang saya baca dari Umar bin Abdul Aziz, untuk menuju baldatun thayyibatun warabbuh ada 4 pilar dalam Islam. Yang pertama, pilar yang pertama menuju baldatun thayyibatun warabbuh adalah musyawarah wa syawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad diperintahkan pada nama Nabi, nama Rasul oleh Allah masih diperintahkan wasyawirhum. Ini hikmah pada Rasulullah. Hai Muhammad, semua bermusyawarah engkau dalam memimpin. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, semuanya bermusyawarah. Karena yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, semuanya itu cuma kata-kata. Yang pasti raja pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, presiden pemimpin negara. Presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, raja bermusyawarah. Ini dasar bernegara. Jangan ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pribadi akan menuju kepada otoriter, akan menuju pada diktator. Tetapi dengan musyawarah tidak ada diktator. Raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, kemudian sultan bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Alangkah indahnya tata negara Islam menuju baldatun thayyibatun warabbuh. Yang kedua, untuk menuju baldatun thayyibatun warabbuh di dalam agama Islam, pilar yang kedua, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan jabatan-jabatan negara kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Tapi pilihlah mereka yang profesional. Ini Quran. Jadi kalau Pak Prabowo kemarin mau membuat kabinet zakat, kabinet zakat itu yang profesional, masa Anda itu Quran. Innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha. Itu Quran. Mengangkat pejabat pemerintah itu harusnya profesional. Hadis politik Rasulullah menjelaskan, idza tu'atil amanatu fantadisa. Apabila kepercayaan sudah hilang dalam satu negara, tunggulah hancurnya negara itu. Satu dengan yang lain sudah tidak percaya, mempercayai pemerintah, tidak percaya pada rakyat, rakyat tidak percaya pemerintah, menteri dengan menteri
Islam indah dalam tata negara. Pilar yang ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa pilar yang ketiga? Wa idza hakamtum bainan nas at-tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum dalam satu negara, tetapkan hukum yang adil. Jangan boleh, jangan tebang pilih. Semua manusia depan hukum sama. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Asia, Afrika, dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzumiyah ini golongan bangsawan. Golongan bangsa atau golongan bangsa yang ada di awan dan turun ke bawah. Nah, ini anaknya bangsawan nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung. Apakah ada hukum selain peperangan? Diutuslah Usama bin Zaid. Usama orang yang mencintai Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah, ceritakan bahwa yang nyolong itu anak-anak orang gede, yang nyolong anak-anak orang bangsawan. Tanyakan sama Rasulullah, barangkali ada hukum selain peperangan. Usama bin Zaid menghadap Rasulullah, dia ceritakan segalanya. Lalu Rasulullah berdiri dengan muka merah, menunjukkan beliau marah. Apa kata beliau? Ya Usama, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Polisi yang saya hormati. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu, sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa negara itu hancur? Rasulullah katakan, mengapa negara itu hancur? Tidak sarafati asalifu tarahu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi supaya tidak ketahuan penegak hukum. Disembunyikan. Wa idza sarafati ad-dha'ifu aqamulka. Kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, foto siapa foto maling ayam. Koruptor-koruptor yang belas kakap kadang-kadang dilindungi, bahkan disembunyikan. Ini hancurnya suatu negara. Siapa bilang Islam tidak bicara soal negara? Mari bicara dengan sukarmati. Itu pilar yang ketiga, keadilan yang menjadi pokok bernegara. Sampai Allah berpesan, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ihdilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kau kena kebencian pada satu kelompok karena pada satu golongan, kemudian kau mengkriminalisasi walau tanpa kesalahan, kau masukkan penjara. Itu satu kedoliman. Bicara Islam tentang kedoliman. Nah, ini keadilan. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah berfirman, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang Allah dikasih kursi, orang-orang yang Allah dikasih tempat, orang-orang yang Allah dikasih jabatan,
gubernur amar ma'ruf nahi munkar, presiden amar ma'ruf nahi munkar, menteri amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR amar ma'ruf nahi munkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi munkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya membentengi penjudian, membentengi mabuk-mabukan, membentengi pelacuran? Hancurlah negara ini. Ini politik dalam Al-Quran. Saya sampaikan kepada Anda, kalau ini dijalankan akan terwujud Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kewajibannya. Dan sanksi politik dalam Islam sangat berat. Sanksi politik yang paling berat di hadapan Allah, bawahan bisa membohongi atasan, atasan bisa membohongi bawahan, rakyat bisa membohongi pemerintahnya, pemerintahnya bisa membohongi rakyatnya. Tapi satu yang tidak bisa dibohongi, dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sanksi politik pendukung rahim wa pendukung mas'ulat an rakyat, ini hadis politik. Sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban nanti atas kepemimpinan. Hai pemimpin-pemimpin, usikum wa iyaya bi nafsi taqwallah. Jangan kau bergelimang dengan kenikmatan duit rakyat sedangkan kau tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kepentingan rakyat diutamakan. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yastaqillahu rakyatan yamutu yawma yamutu wa huwa wasalli rakyati haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin mati, ketika mati dia berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin yang seperti haram masuk surga. Subhanallah. Man waliya min amri ummati fasaqala fasaqala. Barang siapa yang memegang urusan umat, kemudian dia mempersulit urusan umat, pemimpin-pemimpin semacam ini nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Ini masih banyak lagi ancaman-ancaman politik, sanksi-sanksi politik. Ini saya keluarkan sebagian daripada sanksi politik. Kalau bisa dipermudah, mengapa kau bersulit? Inilah yang harus menjadi menjadi pegawai negeri. Jangan mempersulit urusan rakyat, akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa kau bersulit? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, ini saudara-saudara sebagian dari politik yang saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan semua sumber-sumber keuangan negara, ya tentu cukup. Ada satu film ini saja sudah saya paksakan. Ini seandainya di perguruan tinggi Anda sudah berapa SKS menerima dari saya sejak dari awal pidato saya, insya Allah tidak ada kata-kata yang sia-sia. Tidak ada kata yang sia-sia. Mubadir saya keluarkan kata-kata kau tidak ada gunanya. Maka dari awal sudah tadi mulai daripada pengorbanan sampai pengorbanan Rasulullah dalam bentuk